Api. Betul sekali. Segala nikmat dan puji yang Allah berikan kepada saya. Sesungguhnya apa yang kau syukuri keadaanmu begitu menderita seperti ini? Halo semuanya, wong-wong tulus di seluruh dunia. Seluruh Indonesia. Wow, keren. Jumpa lagi dengan kami Duo Kopiah. Iya. Sing semangat dong. Kopiah. Duo Kopiah. Kopiah bersama si Amanatullah Atau si Aam. dan sebelah saya si Kak Komang atau si Mangkok. Loh, Mangkok lagi. Yang penting kita tetap dalam podcast yang setia, podcast yang syahdu, Siap, tanpa arogan, siap. tapi tetap ada hikmahnya. Oke. Itu dalam dong yang paling podcast penting. Amanah Tulus. Oke. Ditepuk tangan nih. Oke. Baik. Oke. Iya, Kak Komang. Ya. Ini kira-kira ini kok dari video kemarin ini kita telah menyebut Abu Kilabah. Wah. Oke, gini. Iya. Maksudnya Bagaimana? Kita tahu zaman itu terlihatnya ada yang berpikir zaman itu tambah susah. Iya. Zaman itu tambah ruwet. Oh. Ya. Zaman itu serba tambah tidak berpihak pada Iya. orang-orang yang kurang beruntung. Oh. Ya. Tapi yang jelas kita mau memberikan sebuah hikmah, sebuah kisah. Iya. Kisah yang nanti mungkin kita bisa mencermati. Iya. Karena kisah nyata itu ada sebuah kenyataan juga di sini. Wow, keren berarti ya Kak ya. Baik. Iya. Mari kita saksikan saja. Oh, kok saksikan? Gak ada layarnya. Iya, karena bagaimanapun juga hidup itu butuh kesabaran dan rasa syukur. Iya, betul. Bagaimana sekali. caranya? Yaitu kita harus tetap online. Iya. Dalam tiket terusan urip itu rasa sabar dan syukur. Betul. Kita harus mampu untuk menelaah apa yang perlu kita syukuri. Betul. Yang nanti bisa membuahkan sabar. Iya. Tersebut. Baik. Siap. Kita langsung cerita saja ya. Iya. Bagaimana itu Kak? Bagaimana? Karena Kak? nih kisahnya tentang seorang sahabat Nabi yang terakhir. Oh, sahabat Nabi yang terakhir. Abu Masya Allah. Kilabah. Kilabah. Okay. Silahkan menonton. Api di sebuah tempat dekat negeri Syam. Oh iya. Gurun yang tandus. Wow. Adalah seorang musafir pemuda yang membawa tongkat berjalan gontai, lemas karena ternyata dia sudah berhari-hari berjalan, kelaparan dan kehausan. Pemuda itu sepertinya seorang pengawal yang terpisah dari kelompoknya. Dia berjalan gontai, diseret kakinya, terasa lapar dan haus, menjadi sahabat yang kurang membuat dirinya nyaman hingga dia menoleh ke kanan kiri, tidak ada seorang pun, jangankan orang, rumah pun tidak ada. Sehingga suatu ketika dia sampai di sebuah bukit, disitulah dia ada harapan, yaitu dia menaiki bukit tersebut dan di situ dia mencoba melihat kering dan panas, membuat dia berkeringat, bahkan keringatnya sepertinya sudah habis karena apa? Cairan tubuhnya sudah mulai berkurang. Pemuda itu melihat ternyata di depannya ada kecil sebuah gubuk, hanya satu gubuk itu saja. Di tengah cadasnya padang yang tandus. Oh,
Maka dia punya harapan pasti di gubuk itu ada seseorang yang tinggal di situ atau sebuah keluarga yang tinggal di situ, dan aku bisa ke sana mengetuk pintu dan mendapatkan makanan ataupun minuman, dan di situ pasti ada sumur. Maka yang tadinya lelai, gontai, terus tidak ada tenaga, capek deh. Iya. Akhirnya harus ke sana dan mendapatin pintu dan pondok atau mungkin gubuk yang reot. Wow. Diketok pintunya, bunyinya. Ayo. Tok, tok, tok. Kok kayak PT. Assalamualaikum. Wahai siapa yang ada di rumah? Aku seorang musafir. Aku sedang kelaparan dan kehausan. Berilah aku tempat untuk beristirahat sebentar. Kok kamu nih? Waalaikumsalam. Ternyata ada orang di dalam. Kalau begitu, bolehkah aku masuk? Silahkan masuk saja. Aku rasanya tidak sopan kalau membuka pintu ini tanpa engkau bukakan. Tidak apa-apa, buka saja sendiri. Begitu. Saya tidak bisa membukanya. Oke, kalau gitu maafkan aku bila lancang karena sudah dapat permisi. Ini namanya adab. Iya. Jadi tidak gerusa-gerusi masuk rumahnya Iya orang. dong, harus itu. Itu adab dan akhlak ya. Ah. Baiklah kalau gitu, aku memohon maaf sebelumnya kepadamu dan aku akan membuka pintunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Melangkah dia masuk, tetapi betapa kagetnya ketika pemuda itu masuk, yang didapatinya adalah gubuk yang reot. Ada angin yang berhembus karena dinding-dindingnya lobang-lobang, dan di situ tidak didapati sebuah makanan atau minuman satupun di sana. Tetapi, kaget aku. Maka pemuda itu terus masuk, dan betapa kagetnya pemuda itu ketika melihat di dalam rumah itu, di ujung sudut rumah itu ada sesosok manusia yang sedang tertidur terkena ngadah. Apa itu? Apa itu, Kak? Lek mengkurep itu tengkurap. Ini kan Terlentang. Terlentang. itu. Ngomong terlentang aja. Iya. Maka dia, aduh, mohon maaf, wahai pemilik gubuk ini, aku kurang sopan. Ketika itu akhirnya dia mendekat. Kenapa orang ini? Di dalam batinnya berkata, kenapa orang ini kok diam saja? Padahal aku sudah mendekat. Siapa kamu? Dia melihat orang ini memang menjawab, bertanya kepadaku, tapi aku melihat bibirnya kok seperti komat kamit. Apa ini ya? Coba. Betapa kaget pemuda itu ketika melihat ternyata orang yang terbaring di sudut gubuk yang reot itu adalah seseorang yang tanpa tangan dan kaki, lumpuh, dan sepertinya matanya terbuka tetapi putih-putih saja alias buta. Sudah tak ada tangan, tak ada kaki, tapi matanya juga buta. Tetapi mulutnya komat kamit. Dia jadi kepingin tahu, siapa engkau sebenarnya, wahai orang hutan? Kak, siapa engkau? Saya adalah hamba Allah. Hamba Allah. Iya. Di tempat yang sepi seperti ini. Iya. Tidak ada apa-apa. Coba, mulutnya kok komat kamit. Aku akan mendengar, akan mendekatkan telingaku. La ilaha illallah. Ketika didengarkan oleh pemuda tadi, ternyata dari lisan orang tadi yang lumpuh dan buta itu terdengar suara alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu ya Allah, karena engkau sudah melebihkan aku daripada orang yang kebanyakan. Kaget pemuda ini, kenapa orang yang sudah lumpuh, tidak punya tangan dan kaki, tidak bisa kemana-mana, buta, tetapi dia masih bersyukur kepada Allah karena dia merasa masih dilebihkan
daripada orang yang kebanyakan. Betul sekali. Segala nikmat dan puji yang Allah berikan kepada saya. Sesungguhnya apa yang kau syukuri keadaanmu begitu menderita seperti ini? Meskipun saya menderita seperti ini, tapi telinga saya masih bisa saya gunakan untuk mendengarkan ilmu-ilmu dari orang lain. Dari Allah, dari orang lain. Mulut saya masih bisa aku gunakan untuk mengucap nama Allah dan selalu berzikir kepada Allah. Nikmat yang sederhana. Iya. Dan apalagi yang membuat engkau bersyukur dan melebihi orang-orang yang lain? Kok durung belum tahu namanya. Ya belum tahu namanya, saudara. Lanjut. Dan yang terpenting yaitu hati saya yang selalu bisa saya gunakan untuk selalu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Melihat itu pemuda yang tadi kehausan dan kelaparan langsung merasakan betapa lebih menderitanya seorang Abu Gilabah ini. Tapi di situ dia mendapatkan sebuah cemeti yang sangat keras. Kenapa? Dia terpukul bahwa di dalam kekurangan ternyata Allah lebihkan 1-2 hal, yaitu lisan pendengaran dan hati pikirannya yang masih terus mengingat dan bertujuan kepada Allah. Alhamdulillah. Sungguh aku merasa kaget. Aku melihat dirimu, aku mendapatkan pukulan yang amat sangat. Ternyata nikmat banyak sekali yang masih menempel kepada aku. Daripada engkau yang menderita tidak ada tangan dan kaki dan juga buta. Sesungguhnya engkau ini hidup di sini dengan siapa? Mana mungkin kau bisa hidup tanpa makan dan minum? Saya di sini bersama anak saya. Di sini pun juga tidak ada orang satupun di sini, cuma saya dan anak saya. Saya bisa minta tolong kepadamu. Ternyata dia punya anak yang memberikan makan dan minum. Sungguh mulia anak itu. Pasti anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sesungguhnya di mana anakmu dan apa yang bisa aku bantu? Aku akan membantumu. Saya minta tolong carikan anak saya, karena sudah 3 hari ini dia tidak pulang. Dia berpamitan kepada saya untuk mencari sesuap makanan untuk bisa saya makan. Berarti yang memenuhi kebutuhan makan dan minummu anakmu? Iya, dan semuanya anak saya. Berarti laraku, deritaku bukan apa-apanya. Aku langsung semangat dan kuat lagi. Dan melupakan lapar dan hausku. Baiklah kalau begitu, aku akan membantumu. Sesungguhnya sudah berapa hari? 3 hari? Iya, sudah engkau 3 tidak hari. makan dan minum 3 hari? Betul sekali. Sudah 3 aku. hari saya tidak makan dan Malu minum. aku terpisah dari kelompokku baru seharian dan semalam, dan aku sudah merasakan penderitaan yang amat sangat karena lapar dan hausku. Baiklah kalau begitu, wahai engkau orang tua yang lumpuh dan buta, aku akan mencari anakmu. Sungguh ada ciri-cirinya anakmu? Umurnya sekitar 15 tahun. Anak laki-laki. Pakaiannya begini. Iya, betul. Oke, kalau begitu aku akan mencarinya sekarang juga. Langsung dia berlari, dibuka pintu. Dia langsung mencari ke kanan ke kiri kemana-mana di sekitar rumah itu. Bahkan dia akhirnya ada satu tempat yang belum aku lihat, yaitu di sebuah bukit di sana. Maka aku akan naik di sana, dan betapa kagetnya pemuda itu, betapa kaget. Ya Allah. Ternyata dia melihat di situ sudah ada sesosok anak manusia yang sudah dicabik-cabik dan sedang dicabik-cabik oleh binatang-binatang buas, singa. Suara singa. Macan. Gimana kan? Nah itu.
Melihat pemandangan yang sangat naas itu, betapa pedih dan sakit hati pemuda tadi. Kenapa? Karena pemuda itu akan membayangkan orang yang lumpuh dan buta yang mengharapkan anaknya kembali. Sudah 3 hari tidak makan dan minum, pasti kelaparan dan kehausan lebih daripada dirinya, harus mendapatkan derita bahwa anaknya mati dimakan oleh binatang buas. Maka pemuda itu takut hatinya, bagaimana aku harus menyampaikan hal ini kepada Pak Tua yang ada di gubuk tadi. Maka pemuda itu pun teringat kisah seorang nabi, namanya Nabi Ayub Nabi alaihissalam. Ayub. Baiklah kalau begitu,